Halo, jumpa lagi teman-teman di channel Kripto dari Nol. Kali ini kami mau share atau berbagi tentang beberapa hal yang penting untuk kita pertimbangkan sebelum masuk ke pasar. Langsung saja ya, yang pertama kita periksa chart dari BTC atau pergerakan harga Bitcoin. Nah, kenapa pertama kali yang kita periksa itu harga Bitcoin? Karena sejauh ini pergerakan koin-koin kripto hampir semuanya tergantung dengan pergerakan harga Bitcoin. Ketika Bitcoin naik, hampir semua koin juga ikut naik. Ketika Bitcoin turun, hampir semuanya juga akan ikut turun. Jadi sangat penting untuk sebelum kita membeli sebuah koin mempertimbangkan pergerakan harga dari BTC. Kali ini yang kami bahas itu spot trading ya teman-teman. Kita mencari entry atau setup itu dengan mindset long atau beli. Ini adalah chart Bitcoin hari ini. Kami biasanya akan memulai dengan chart daily. Kita lihat seperti apa. Nah, kalau misalnya ya posisi chart seperti ini, kira-kira supportnya adalah di area ini. Jadi entry yang cukup baik ketika harga di 21.400-an. Dalam posisi seperti ini biasanya saya akan cenderung lebih menunggu dulu, memantau pergerakan harga keesokan harinya seperti apa. Kemudian biasanya kita akan periksa lagi chart 4 jamnya seperti apa. Dari chart 4 jam ini juga situasinya masih belum terlalu bagus untuk masuk ke market karena dekat sekali dengan low sebelumnya 21.400. Jadi memang sebaiknya menunggu pergerakan harga di hari berikutnya. Kalau kita lihat di chart 1 jam, kalau dari sisi teknikal ya, chart 1 jam ini ada peluang untuk masuk, tapi yang perlu diingat, kalaupun kita masuk di posisi ini, targetnya adalah target jangka pendek. Kira-kira itu tahapan pertama yang perlu kita periksa sebelum masuk ke market. Berikutnya, seumpama ini kondisi yang bagus untuk masuk, tentu saja kita punya beberapa list koin favorit lah. Biasanya kan kita sudah punya ya, berdasarkan riset-riset sebelumnya, kita punya kecenderungan koin yang akan kita beli. Pertimbangan itu misalnya dari sisi market cap koin tersebut, atau proyeknya, atau popularitasnya, dan sebagainya. Kalau kami sendiri biasanya pertimbangan pertama adalah market cap dari koin tersebut. Nah, itu bisa dicek di web coinmarketcap.com. Tentu saja yang paling besar itu Bitcoin, kemudian diikuti Ethereum, BNB, XRP, Cardano, dan seterusnya. Ketika sebuah koin itu ada di katakanlah 100 besar market cap, ya kurang lebih gitu ya, 100 besar itu sebenarnya koin tersebut sudah cukup layak untuk kita pertimbangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kita riset lebih lanjut, koin ini projectnya apa, kemudian developernya siapa, dan popularitasnya seberapa besar, misalnya seberapa banyak diperbincangkan. Itu kalau kita beli selain Bitcoin. Kalau kita tradingnya Bitcoin ya langsung aja setelah kita pikir harganya akan naik, ya langsung cari posisi untuk beli. Kemudian yang pertimbangan ketiga juga sangat penting, itu kita lakukan analisis teknikal terhadap harga dari koin yang akan kita beli ya. Bagi kita yang melakukan trading atau aktivitas trading, sangat penting sekali untuk membekali kita dengan kemampuan analisa teknikal. Misalnya kita gunakan contoh harga Bitcoin tadi ya. Misalnya ini chart 1 jam jangka pendek ya. Dari chart ini kita bisa memperkirakan bahwa support akan ada di sini.
Dari mana kita melihatnya? Pertama, candle yang besar ini ketika di area ini dia langsung memantul harganya. Kemudian di beberapa candle terakhir ini terlihat penolakan yang cukup kuat di sini. Candle doji yang ini begitu menyentuh area ini, respon pasar adalah terjadi lonjakan volume beli ya. Ini di harga di situ langsung bergerak untuk naik, walaupun beberapa saat kemudian turun, tapi kita lihat volumenya jauh berbeda sekali. Jadi pergerakan turun ini momentumnya sangat lemah. Terbukti ketika harga sampai pada level yang ini, dia mendapat respon naik lagi dari market, maka bisa kita anggap ini adalah support yang sampai sejauh ini cukup kuat untuk bertahan. Sudah dites 1, 2, 3, 4, 5 lah, katakanlah sudah 5 kali menyentuh, tidak berhasil ditembus. Kemudian pada candle hijau ini, bullish ini, volumenya jauh lebih tinggi dibanding volume candle yang sebelumnya, yang lain ya. Jadi bisa dikatakan sekarang ini di time frame 1 jam ini sentimennya cenderung sentimen beli. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka kita bisa mempertimbangkan untuk masuk pasar. Tentu saja targetnya juga tidak jauh ya. Misalnya kita masuk di sini targetnya hanya apa ini? Contoh katakanlah di sini ya, targetnya hanya 2%. Karena memang ini time frame 1 jam, jadi walaupun kelihatan jauh, tapi ternyata itu pergerakannya tidak seberapa. Beda cerita ketika kita analisis harganya di time frame yang lebih besar. Nah, itu kira-kira beberapa analisis teknikal yang bisa kita lakukan terhadap sebuah chart harga sebuah koin yang akan kita beli. Kalau kita lihat di sini juga pada titik ini, kita lihat indikator RSI di sini juga menunjukkan terjadi bullish atau sinyal bullish divergence ya. Di sini dia membentuk new low, tapi di RSI-nya ini trennya naik. Jadi sebenarnya pergerakan turun ini manipulasi harga saja oleh market maker, karena candle sebesar ini normalnya harusnya dia volumenya itu tidak kalah dengan candle yang hijau ini. Gitu teman-teman. Jadi untuk analisis teknikal itu kita tidak bisa hanya mengandalkan satu indikator saja kemudian kita mengambil keputusan. Kita harus melihat dari sisi misalnya ini supportnya di mana, trennya seperti apa. Kalau tren jelas saat ini trennya adalah turun, cenderung turun. Tapi kalau kita memutuskan untuk masuk pasar ya, di sini kira-kira adalah pertimbangan yang cukup masuk akal untuk dipertimbangkan di time frame 1 jam tentu saja. Nah, selanjutnya entry setup. Kalau ini tergantung pada kesukaan atau gaya kita masing-masing ya. Bagi sebagian trader ada yang senang beli ketika harga breakout, beberapa atau banyak juga yang suka ambil keputusan beli itu menunggu retrace atau menunggu pullback ketika harga terkoreksi turun kemudian mantul naik,
Nah, di posisi itu dia akan membeli. Misalnya di contoh yang sekarang ini ya, Bitcoin yang di 1 jam ini, kalau breakout trader dia akan membeli ketika harga breakout dari high sebelumnya. Misalnya dari sini ya, dia akan order harga di atas titik tertinggi. Tapi kalau pullback trader dia akan beli ketika memantul dari support ini. Ketika harga menyentuh support, kemudian ada sinyal bahwa terjadi reversal, maka dia akan masuk di situ. Tapi kalau breakout trader, dia akan menunggu berhasil break enggak dari high sebelumnya. Kalau berhasil, dia akan entry. Kalau enggak, ya dia menunggu sampai ada terjadi breakout. Jadi untuk masalah entry setup ini tergantung gaya kita masing-masing. Nah, ini penting juga ketika kita mau entry, harus ngecek risk rewardnya seberapa. Rencana trading kita itu worth it enggak untuk kita jalani atau kita ambil ketika rasio resiko dan rewardnya itu sangat lebih besar di resiko, sedangkan rewardnya itu kecil, maka itu adalah sebuah setup yang ya harusnya nggak kita ambil karena resikonya lebih besar kok, ngapain gitu kan. Kalau kami lebih suka minimal 1:2, rata-rata kami mengambil risk reward rasionya 1:3. Jadi ketika loss hanya 1 bagian, ketika win kita dapat 3 bagian. Kita ambil contohnya di chart Bitcoin tadi ya, misalnya ini. Pada situasi ini kita memutuskan akan masuk ke market ketika harga akan menyentuh 21.900 misalnya. Kita periksa saja 21.900 misalnya di sini. Nah, target kita misalnya katakanlah sampai sini 2%, maka resiko yang kita ambil idealnya misalnya sedikit di bawah low yang terakhir. Dalam contoh ini, resiko yang bisa kita terima misalnya ada di harga 21.770 misalnya. Ketika harga turun sampai di situ, ya kita harus pasang stop loss di situ sebagai tanda bahwa analisis kita tadi keliru, tidak tepat. Jadi kita harus ambil keputusan untuk exit secepatnya. Karena resiko yang kita ambil ini cukup kecil, maka untuk jangka panjang aktivitas trading kita akan lebih aman. Dari setup ini misalnya kita ambil setup ini, target kita ada di 22.460. Ini adalah sekitar 2%. Risk reward rasionya 4. Kalau mungkin terlalu kejauhan ya bisa kita ambil di sini. Risk rewardnya 2,8 misalnya. Tapi ya memang ini target profit yang sangat kecil karena hanya di bawah 2% ya. Sepertinya kurang menarik untuk kita ambil. Paling enggak 3% kalau kami biasanya menentukan apakah kita ambil posisi atau tidak. Jika ada kemungkinan untuk mendapat profit 3%, nah itu akan layak untuk diambil. Kira-kira demikian ya. Pertimbangan berikutnya setelah contoh tadi ya, setelah risk rewardnya bagus dan layak untuk kita ambil, langsung saja kita ambil atau pasang order. Misalnya kita di spot trading ya, untuk beli misalnya ini di platform Binance Exchange-nya
Beli, kita bisa beli di harga pasar, artinya kita beli di harga yang sedang jalan sekarang ini, berarti kita beli di 21.900-an ini. Kemudian kita mau beli seberapa banyak, minimal 10 BUSD, apakah 10, 20, 30 dan seterusnya. Atau kita misalnya mau langsung, saya mau beli 25% dari modal atau 50%, itu juga bisa. Kita ada shortcut di bawah ini ya. Atau kita bisa memasukkan nilai misalnya 25 USD. Nah itu untuk order di harga market. Begitu kita klik buy, maka kita langsung dieksekusi order kita kalau harga market. Opsi lainnya, kita bisa set limit order. Itu berarti kita beli di harga yang kita tentukan, di bawah harga sekarang. Kalau kita limit order tapi kita masukkan harga di atas harga sekarang, maka itu akan dihitung sebagai market order karena langsung dieksekusi. Jadi kalau limit order biasanya kita pasang harga di bawah harga saat ini. Misalnya kalau sekarang 2198, misalnya limit order kita di 2190 misalnya, atau 2191 dan seterusnya. Kita ketikkan di sini harga yang kita inginkan, kita mau beli di harga berapa, kemudian kita beli Bitcoinnya berapa, atau kita masukkan di sini jumlah berapa BUSD yang mau kita belikan untuk Bitcoin ini. Nah yang ketiga ada stop limit. Kalau stop limit ini hampir sama dengan limit tadi ya, cuman kita masang dua harga. Di stop ini sebagai pemicu order kita aktif, kemudian kita pasang harga order kita di harga berapa di limit sini, kemudian jumlah yang mau kita beli. Jadi kalau stop limit itu kita menginput dua harga, bisa di harga stop dan limit ini bisa di harga yang sama. Jadi stop ini fungsinya adalah sebagai untuk mengaktifkan order kita. Nah limit ini adalah harga yang sebenarnya yang kita inginkan. Contoh misalnya ya, kita set stop order ini di 21.900 pas. Nah ketika harga sampai di 21.900, maka order kita aktif. Limitnya misalnya di 21.800. Nah ketika harga tercapai 21.800, order kita akan dieksekusi. Jadi stop ini adalah sebagai pemicu order kita. Kurang lebih gitu ya teman-teman, penjelasan tentang beberapa tipe order di market. Nah selanjutnya, seumpama order kita sudah tereksekusi, karena ini di spot trading, kita bisa memasang stop loss itu ketika kita sudah punya barang. Jadi kalau order beli kita belum dieksekusi, ya kita belum bisa pasang stop loss. Nah yang kami lakukan biasanya pasang order, kemudian pasang alert atau alarm ketika harga menyentuh di order kita. Jadi kita bisa tahu, kita akan dapat notifikasi jika order kita dieksekusi. Nah setelah order kita dieksekusi, tinggal kita pasang stop loss untuk pengaman seandainya analisis
kita ini salah, maka kapital kita yang untuk modal trading itu masih terlindungi, tidak kebakaran istilahnya ya. Oke, berikutnya adalah target profit. Nah, ketika entry tadi kan kita sudah membayangkan target yang realistis sekian persen gitu. Kita harus disiplin pada target yang sudah kita rencanakan. Yang sering terjadi, kita sudah punya setup ya, harga entry sekian, stop loss sekian, kemudian target sekian. Ketika kita sudah entry kemudian ternyata harga turun, yang sering kita lakukan itu kadang-kadang menggeser stop lossnya, mengikuti. Jadi seolah-olah kita nggak mau kalau stop yang kita rencanakan di awal tadi kena. Itu yang sering terjadi. Sebaliknya, kita entry kemudian harga naik, belum sampai target, biasanya sudah pengen di close. Tapi kalau rugi pengen ditahan. Nah, itu yang keliruan yang jamak terjadi pada kita, yang seharusnya adalah dibalik. Ketika loss secepatnya kita close, ketika profit ya kita tahan supaya lebih optimal lagi profit yang kita dapat. Untuk menjembatani itu supaya kita lebih pasti, target itu kita tentukan berapa. Ketika sudah tercapai ya sudah, mau dia harga kemudian ternyata jauh melebihi target kita, ya nggak apa-apa, karena kita sudah menjalankan atau mengeksekusi rencana kita dengan baik, dengan disiplin. Itu adalah sebuah, apapun itu adalah sebuah trading yang sukses. Kira-kira gitu ya teman-teman soal target ini. Nah, yang terakhir adalah faktor psikologi. Ini cenderung ke psikologi, itu sabar. Memang kita kan retail trader ya, tidak bisa mempengaruhi harga itu mau kemana. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya mengikuti dengan sabar, memantau. Apabila harganya turun, berarti analisis kita salah. Ya mau nggak mau kita harus menerima kenyataan itu bahwa kita keliru, kemudian ambil keputusan untuk cut loss. Nah, ketika analisis kita benar, belum tentu harga itu langsung menuju ke target yang kita rencanakan. Kadangkala itu target sudah hampir dapat, ternyata turun lagi, terus lama bergerak, enggak gerak-gerak harganya. Baru beberapa waktu kemudian baru target kita tercapai. Nah, itu godaan-godaan dinamika ketika menunggu itu sangat penting untuk kita mempunyai kesabaran yang ekstra supaya mental kita dalam menjalani trading ini tidak terganggu. Kita punya pengalaman yang cukup menyenangkan di trading crypto ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like atau komen apapun ya, saran masukan silakan di kolom komentar. Kemudian subscribe lebih penting. Terima kasih, salam, sampai ketemu di video berikutnya.